Oke guys dan teman-teman, saya sekarang ingin share studi untuk gambar foto. Sumber referensinya saya tulis di bawah ya, di deskripsi, dan atas ini juga ada tapi agak kecil sih, nanti bisa cek di bawah. Fotonya foto Kak Sani JKT48 dalam waktu 60 menit ya. Untuk video ini saya nggak akan percepat gitu, mungkin sekaligus kita akan lihat kira-kira 60 menit itu untuk studi foto yang fotonya sudah ada, kira-kira bisa menghasilkan sejauh apa yang bisa saya lakukan. Oke, kita mulai saja. Biasanya saya bikin sketch dulu ya. Ini kan nggak cuma wajah dan kepala, ada badannya juga. Sketsanya ini warnanya nggak hitam sih, agak-agak sorry, agak-agak merah tua kecoklatan gitu. Ini kebiasaan ya, kalau saya sih biasanya dari atas dulu. Teman-teman gimana nih? Ada yang dari mata gambarnya atau yang ada juga yang begini ya? Ada juga yang bikin struktur seperti ini misalnya. Nanti kita saling sharing aja. Saya juga belum menetapkan cara yang kira-kira paling cocok untuk selamanya yang saya lakukan seperti apa. Tapi kira-kira ya seperti inilah yang sekarang sedang saya sering lakukan untuk menggambar studi. Saya usahakan tidak zoom dulu ya, karena nanti jadi berantakan videonya. Terutama kalau dicepetin sih, sebenarnya kalau nggak dicepetin, di zoom in juga dan digeser-geser mungkin juga nggak terlalu bikin pusing ya teman-teman. Kalau yang metode contour drawing biasanya kan begini, lalu ikutin aja, mencari konturnya, batas-batas luar di objek. Nah ini biasanya kalau jari seperti ini saya lihat perbandingan sama mata itu setinggi apa, kemudian bagian ini jempol ini saya bandingin juga sama ketinggian hidung misalnya. Video-video seperti ini saya buat sih untuk dokumentasi saya juga ya, jadi suatu saat nanti saya bisa mereview lagi, mengevaluasi proses-proses yang saya kerjakan, kira-kira efektif atau ada yang masih bisa diimprove tekniknya ya, improve hasilnya maupun improve cara kerjanya gitu. Dulu saya pernah menggambar menggunakan blocking ya, jadi blocking misalnya begini, tangan kira-kira segini, nanti bajunya sekian gitu. Pernah juga sih, tapi belakangan ini saya sekaligus belajar konstruksinya, sering menggunakan garis untuk sketsa. Ini kancingnya udah berapa tuh? 4 ya. 2, 3, 4. Bagaimanapun juga kalau saya ngerasa sih tetap kontrol lebih bagus di media konvensional atau fisik ya. Gimana kalau teman-teman yang lain? Apakah punya pengalaman kendali gerak motorik lebih enak yang seperti apa? Jadi saya nggak potongnya, saya nggak tahu tuh ada foto yang lebih dulu nggak. Kadang-kadang jadi agak ragu tuh kalau misalkan begini ya, saya mau lanjutin tangannya sebenarnya kemana sih, apakah samping begini atau enggak. Menggambar dengan keraguan tuh sebenarnya nggak nyaman ya, atau saya salah pilih referensi, jangan-jangan
fotonya motongnya agak nanggung gitu ya. Bukan salah fotonya sih, maksudnya fotonya oke, tapi kalau untuk studi gambar barangkali perlu dipertimbangkan tuh foto yang lebih memberikan informasi tentang struktur gitu maksudnya. Tapi ya udah, berarti kita lanjutkan aja ya, kan ini udah dikerjain. Nah sampai di sini kayak udah agak susah nih kalau nggak di zoom. Zoom ya. Nah terus saya buat layer baru deh. Mulai saya buat gelap terang sekalian. Nanti jadinya bukan full color ya teman-teman ya. Nanti kalau full color ya kita akan coba deh lain kali gimana tuh. Ya kita kan sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Setelah dikasih shading-shading di bagian tertentu sambil cek lagi space-nya sekian. Lalu saya kasih bayangan lah di sini. Dulu itu sebelum banyak referensi yang saya temukan di internet, saya referensi itu dari majalah ya seperti itu, dari koran, bukan koran ya, yang ada gambar-gambar lah pokoknya, foto-foto gitu. Kadang-kadang lebih nyaman ya, karena kalau di sini tuh lihatnya ke kanan ke kiri itu lumayan pusing juga tuh. Gimana, ada yang punya pendapat tentang hal ini? Atau kadang-kadang saya foto maksudnya saya buka referensi itu di handphone gitu, jadi supaya jaraknya nggak terlalu jauh dan ngezoom innya tuh, kalau ini kan saya zoom in semua tuh, referensinya juga ke zoom in gitu ya. Ya saya buat agak impresif aja nih, misalnya di sini ini ada berapa nih, 1, 2, 3, 4 ya, yang agak gede nya, yang agak merahnya tuh ya. Yang di sini ada 1, 2, 3, 4 juga, kira-kira terus mulai saya buat gini. Kalau kotaknya udah kecil-kecil kadang-kadang nggak terlalu dihitung sih kok, jadi minimal nggak, kan kita juga nggak harus sama persis ya, maksudnya referensi itu jadi ngebantu kita untuk membuat sketsa yang menarik gitu. Tidak selalu harus sama persis di semua detail gitu. Itu pendapat saya sih, teman-teman punya pendapat yang beda sih boleh aja ya, bisa jadi saya salah gitu ya. Jadi kalau disamain persis kita akan belajar sesuatu yang baru. Kalau kita terlalu longgar dalam mengikuti referensinya, mungkin kita malah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman baru karena kita melakukan apa yang sudah biasa kita lakukan sebelumnya misalnya. Oh iya, gambar sambil ngobrol gini tuh lebih enak apa lebih gak enak ya? Nah itu saya belum tahu tuh. Kadang-kadang langkah-langkah yang saya mau lakukan tuh saya sedikit terbatas ya, karena menyadari ini akan di record nih, barangkali ada yang lihat gitu, barangkali nggak ada yang lihat juga, tapi bagaimanapun juga nih kan udah dalam posisi ke record gitu. Sehingga saya masih sedikit menjaga ritme, kemudian kayak tadi zoom in zoom outnya saya coba kurangin dulu supaya nggak bikin pusing, geser-geser gitu supaya rapi. Nah itu membantu atau malah menguntungkan atau malah bikin kagok ya, bisa bikin kagok sih karena direkam begini. Cuman di sisi lain barangkali justru memberikan kesempatan untuk memikirkan dengan lebih
lebih jernih gitu, lebih apa ya, bukan lebih jernih, lebih sistematis kali ya. Jadi um, langkah-langkahnya itu kayak sekaligus dipikirin. Kalau kadang-kadang terlalu refleks gitu ya, kalau ini sambil melakukan sebuah langkah sambil dipertimbangkan karena sambil ngomong. Iya sebenarnya kepikiran juga, nggak usah ngomong deh gitu, orang mungkin barangkali juga nggak denger gitu. Cuman kalau nggak ngomong sepi, kalau pakai musik saya belum dapat musiknya gitu, musik yang copyright gitu ya. Mungkin bisa aja sih ada yang kemarin dapat dikasih tahu, "Oh, ini ada musik-musik yang bisa dipakai biar nggak sepi videonya." Eh, Bisa pakai, tapi kan entah kenapa ya, saya kurang serkat, belum 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 bukan kurang serkat, emang mungkin belum begitu memperhatikan hal itu juga gitu. Kalaupun ada musiknya, saya pengen lagu-lagu yang memang saya sukai, saya tak ketahui, tapi cuman itu kan ada copyright gitu. Akhirnya ya udah, biar nggak ngeblank videonya, saya sambil ngomong. Ini udah berapa menit? Wah, udah lama ya, ternyata saya lambat juga nih ngerjainnya. Saya copy ya teman-teman, ini biar deket gitu, biar jarak ngeliatnya ke kejauhan. Copy sementara, Ctrl J, ini saya geser supaya deket. Kemudian balik lagi sini, jadi warna. Nah, saya zoom sekarang. Nah, tadi kontrol berasnya udah enak banget tuh, udah gemetak, udah geradakan, udah. Oh iya, saya pernah pakai bukan brush ya, apa sih namanya, pen ya, yang langsung di layar itu. Ada enaknya sih karena kita gores, apa yang kita gores itu ya langsung di tempatnya. Kalau di sini kan kadang-kadang kita gores di mana nggak pas gitu. Cuman saya tetap aduh maaf, sisa-sisa batuk kemarin ya. Cuman saya sampai sekarang tetap milih pakai yang pen tabletnya di meja, karena biar nggak ketutupan tangan saya sendiri gitu. Pas saya gambar, saya bisa melihat keseluruhan gitu. Kadang-kadang kalau saya, apalagi kalau layarnya agak kecil ya, saya pas gambar itu layarnya ketutupan tangan saya sendiri gitu, jadi cuma kelihatan sebagian. Lalu harus angkat tangan, harus ya nyingkirin tangan dulu supaya kelihatan keseluruhan gambarnya gitu. Kalau di sini layar selalu full terlihat, walaupun gerakan kontrol pennya penuh, apa ya, memerlukan effort lebih gitu. Apakah kita menggambar itu, kalau dulu kan gambar itu mestinya manual dulu tuh, kalau udah baru pindah. Sekarang masih begitu nggak ya? Atau jangan-jangan kayak mobil matic tuh, sama nggak mobil matic sama menggambar dengan digital matic? Dulu saya belajar mobil masih yang manual. Blocking aja kali ya di sini ya. Coba. Ini nggak hitam sih, harusnya nggak hitam. Tadi saya milih warna tuh nggak hitam. Kalau teman-teman lebih suka bikinnya tuh ekspresif dulu, beri rapi-rapiin, atau dari awal sudah cukup diharapkan presisi gitu, sehingga nggak perlu terlalu ngubah geser atau apa, walaupun di digital memang bisa kita lakukan. Saya dulu tuh lebih suka gambarnya geradakan dulu lah, sembarangan, bukan sembarangan, tapi
salah pun nggak apa-apa, yang penting seru dulu gitu, nanti pelan-pelan baru dirapiin. Nah kalau ini belakangan kok jadi langsung kepengen ya kalau bisa garisnya nggak terlalu sia-sia gitu, nggak perlu nanti wah ini banyak banget yang dibuang, dihapus, atau garis-garis yang akhirnya nggak dipakai. Nah tapi ya memang agak lambat ya, nanti kita cobalah. Bagaimanapun juga ini kan sebuah tahapan dalam studi ya, pastinya masih ada yang lain lagi dan seterusnya lagi, kita compare lagi mungkin bulan depan atau setahun lagi gitu, sejauh mana ada perubahan, apakah setiap kita belajar sesuatu tuh pasti naik terus ilmunya atau skillnya, atau ada saat-saat tertentu kita ketika di titik tertentu itu malah wah udah latihan terus tapi kok kayak gambar saya yang dulu lebih bagus nih, gambar saya sekarang kok malah nggak sebagus yang dulu ya, kenapa ya gitu. Mungkin teman-teman punya pengalaman juga tentang hal seperti itu. Dalam beberapa hal saya pernah sih, jadi dulu tuh kalau saya gambar kan imajinatif ya, cari referensi juga agak sulit, terus banyak yang saya dari imajinasi sendiri, kemudian lebih bebas seperti itu. Proporsi juga karena belum tahu, jadi proporsinya lebih bebas, jadi gambar-gambar tuh lebih ekspresif gitu kayaknya. Nah dalam hal ekspresi, dalam hal ide-ide itu saya sempat turun kualitas dalam hal itu gitu, dalam hal ekspresi. Tapi dalam hal anatomi mungkin naik. Nah itu mungkin bisa terjadi juga nggak tahu teman-teman pernah ngalamin yang gitu atau enggak. Oh ya, saya paham satu hal sih, karena ini direkam. Biasanya kalau studi 60 menit gitu ya, nggak direkam, cuma lihat hasilnya aja, itu mungkin nggak terlalu terbeban, karena nih kalau direkam tuh ada yang aneh di dalam prosesnya itu. Sebenarnya nggak apa-apa juga kali ya, tapi kalau belum biasa jadi kayak aduh jangan ada yang aneh dalam prosesnya gitu. Kalau bisa tahapan-tahapan dalam prosesnya itu tahapannya itu bisa dilihat dengan baik dan nyaman juga gitu. Nah kayak tadi saya mau ngezoom, mau geser-geser itu kan, atau wah salah dulu nggak apa-apa, nanti baru ditransform misalnya. Ya ini nanti toh juga ujung-ujungnya tetap ada yang akan ditransform barangkali gitu ya. Ini berapa? Udah hampir 20 menit sih kayaknya. Mungkin nanti 30 menit saya stop dulu ya. Tapi nanti setelah itu lanjutin 30 menit lagi gitu, karena ini jam istirahat nih, udah sore, mesti ke bawah dulu. Tapi nanti kalau ditotalin tetap 60 menit gitu. Gimana? Itu termasuk jujur dan adil atau jangan berhenti dong, maksudnya 60 menit yang full, karena nanti energinya udah balik lagi tuh kalau istirahat. Ya bisa jadi sih, tapi untuk kali ini terpaksa saya stop dulu, nanti dalam 30 menit, terus nanti disambung lagi 30 menit baru direkam lagi. Apakah itu menguntungkan atau malah merugikan karena konsentrasinya buyar? Setelah 30 menit istirahat malah justru jadi kehilangan ritme, atau setelah 30 menit nanti setelah istirahat justru menguntungkan karena energinya dan konsentrasinya pulih kembali. Ya silakan kalau punya pengalaman atau punya pendapat. Ya, dari tadi saya masih pakai brush itu kayaknya pakai tinta tuh kayaknya yang menggelapkan. Kadang-kadang nanti
udah bolak-balik. Oh udah enggak ya, tadi saya udah bikin yang menerangkan. Jadi misalkan di sini saya gelapin, terus nanti ada bagian yang lebih terang, saya bikin terang di sini. Jadi bukan kayak cat air ya, kalau cat air kan menggelapkan gitu, memberikan lebih terangnya nggak terlalu banyak. Atau misalkan di sini saya gelapin, terus nanti ambil warna yang terang, saya taruh di sini di hidung. Nah, saya kayaknya ke bawah nih, jadi fokus di wajah. Nggak tahu nih, memang spend waktu di wajahnya kebanyakan apa enggak? Atau jangan-jangan ada yang distorsi nih. Nah, ternyata distorsi kan. Karena terlalu zoom juga berbahaya. Nah, salah satu teknik untuk koreksi adalah di flip. Nah, mungkin dari tadi teman-teman sadar ya, wah ini aneh di bagian ini, bagian itu. Tapi saya yang menggambar, saya nggak nyadar gitu, karena saya terlalu terfokus dan itu kadang-kadang saya terbawa sama karya saya sendiri, jadi nggak objektif lah melihatnya istilahnya. Jadi orang-orang yang melihat saja dan orang-orang yang melihat sambil menggambar itu fokus lihatnya beda yang setahu saya. Nah di sini saya mulai pakai blocking aja deh. Nah, ini ada beberapa jari yang agak gelap di sini, saya blocking aja. Mulai lambat karena sambil direkam, kayaknya aplikasi ngerekam juga mempengaruhi kecepatan perangkat lunak apa perangkat keras ya, perangkatnya lah, komputer saya lah, paling gampang ngomong. Ini nggak ada warnanya tapi saya usahain tetap kelihatan bahwa dia cekung, alpukat deh, avocado ya, keren. Kalau teman-teman pernah lihat video saya yang sebelum-sebelumnya, biasanya saya edit tuh kalau ngomong yang udah ngelantur atau ngomong yang jeda-jeda saya hilangin ya. Tapi di sini nggak bisa. Jadi semua kata-kata yang akurat penting nggak penting, relevan nggak relevan, dan suara batuk-batuk ya mohon maaf ya, masuk semua. Buat teman-teman yang mengetahui lagu ini, avocado Janesi, mungkin bisa menceritakan, berbagi tentang lagunya. Karena ini awal-awal saya mulai tahu idol group ini, salah satu lagunya sebenarnya udah tahu sih, cuman mulai mencari tahu lebih jauh gitu ya tentang lagu-lagu dalam setlist dan seterusnya. Itu salah satunya yang ini. Awalnya saya nggak tahu bahwa ada lagu teater. Ini jadi ngomongnya tentang idol grupnya, tapi nggak apa-apa lah, memang temanya ini. Masih terlalu lebar sekali sih. Barangkali saya perlu step yang lebih nyantai nih, agak berhenti dulu. Nah itu penting juga tuh. Jadi oke, saya taruh dulu pena saya lihat aja, saya compare aja, saya nggak menggores. Nah, ada waktu-waktu seperti itu. Terus nanti setelah ketemu, wah ini ternyata ada yang miss atau off atau apa istilahnya ya, misalnya salah deh, ada yang salah gitu, ada yang nggak tepat gitu. Ini pun sebenarnya kalau dilihat alisnya kurang turun tuh nanti tapi karena ini memang digital ya, sejak awal kita udah mempersiapkan bahwa karena bisa digeser, maka proses sketsanya tidak
from yang kalau kita buat dengan manual. Jadi spend waktu, kalau manual tuh seringkali spend waktu untuk sketsanya, apalagi kalau misalkan buat cat air gitu-gitu, saya lebih lama sih. Saya spend waktu di sana lebih lama, tetapi juga hasilnya lebih presisi ya, karena memang goresan pensil di atas kertas gitu. Kalau di sini kan nggak bisa presisi juga tuh. Jadi kontrolnya buat saya masih lebih sulit gitu. Nah, terus kita lihat ini kan kancing sekitar di bawah dagu ya. Ya kira-kira sudah ada di sini lah. Sebenarnya lebih enak fokus di wajah, mencari referensi yang fokus di wajah atau yang ada sampai di pinggang seperti ini, sampai di bahu kah gitu ya. Nah, nanti kalau kayak gini nih, saya mikirnya ya, barangkali wajah ada beberapa yang kurang maksimal pun masih kebantu, karena masih ada yang dilihat lagi yang lain gitu, misalkan motif bajunya, gerakan tangannya kah, atau yang lain. Tapi kalau misalkan fokus di wajah dan wajahnya memang kurang maksimal, ya sudah. Ya kayaknya memang masing-masing kondisi itu bisa menguntungkan, ada bagian yang menguntungkannya seperti itu sih. Oke teman-teman, ini kayak udah 30 menit saya saya potong dulu ya. Nanti saya habis potong 30 menit lagi saya akan lanjutin total masih berkisar di 60 menit. Cuman nanti kalau pas di rekaman saya akan satuin sih, teman-teman nggak akan melihat jedanya sebenarnya, mungkin karena kan disatuin ya, maksudnya rekaman yang satu sama rekaman yang itu disatuin. Oh iya, saya satu lagi sih sebelum saya berhenti dulu, itu saya pakai brush itu yang bulat tajam gitu ya. Tapi kalau sekarang saya pakai geradakan, nggak tahu tuh lebih enak yang mana. Tapi kalau ini agak ngeblur ya tampaknya ya. Oke, sementara ini 30 menit saya save dulu. Oke, ini lanjutan 30 menit kedua ya. Saya sekarang lihat referensinya dari layar HP supaya rekaman ini tidak terlalu memusingkan ya. Mulai mengkoreksi beberapa bagian yang dirasa kurang presisi, karena ini tantangannya kan figur ini dikenali ya, bisa dikenali gitu, dan dimaksudkan untuk itu nggak cuma sekedar masuk akal benar gambarnya, tapi juga masih memiliki ciri khas kemiripan dari Kasian Sani. Rasanya next speed paint saya mau pakai brush yang lain deh. Ini brush ini lama-lama kok terasa nggak gitu asik juga ya. Tapi kalau untuk render yang bener-bener render
render yang sangat deep, sangat finish gitu masih asik sih. Tapi kalau untuk speed kurang sharp atau gimana ya. Ya ada faktor karena layarnya direkam sih, jadi ada ngelek-ngelek juga sedikit. Kalau tarik garis yang terlalu cepat kadang-kadang ketahan. Saya jadi ragu-ragu apakah sebaiknya pakai smudge atau enggak ya. Di saat-saat tertentu kayak smudge itu menarik, tapi di saat-saat yang lain kayak smudge itu mengganggu. Smooth girl, bacanya apa tuh smudge ya? Ini ternyata memang benar sedikit tersendat-sendat ini kalau tarik garis terlalu cepat, dan itu secara psikologis ternyata mempengaruhi. Ketika mau tarik garis cepat tapi menyadari akan nge-lag, maka jadi agak diperlambat. Tuh. Ya walaupun katakanlah sepersekian detik atau 1 detik, tetap berdampak sih. Oke, saya nggak tahu apakah ini jadi terlalu detail untuk ukuran sketsa cepat sehingga mengabaikan yang lain, tapi saya terbawa sekarang, terbawa untuk mengerjakan detail ini. Semoga nggak panik di ending ya. Kita masih punya waktu berapa lama? Masih cukup sih, waktunya masih agak lama. Nah, kalau berasnya gede lebih lambat lagi nih jalannya. Langsung pipinya salah satu ciri khasnya. Kalau teman-teman preferensi foto yang lebih nyaman itu digunakan yang sangat tajam, sangat high res, atau yang resolusinya agak sedikit turun sedikit ya, supaya kita nggak tergoda untuk mengejar detail foto. Itu kadang-kadang saya kalau dulu saya cenderung cari referensi foto yang sangat-sangat tajam gitu ya, semua detail di foto itu kayak mau diikutin aja gitu. Terus setelah beberapa lama kemudian saya mulai berpikir jangan-jangan
lebih enak foto-foto yang nggak terlalu detail supaya kita nggak terjebak pada detail fotografi, tapi bisa memberikan ekspresi dari apa ya, kesan-kesan artistik yang mau kita tampilkan dengan versi drawing dan painting efek gitu. Nah ini kebetulan yang saya sedang gunakan ini yang nggak tajam-tajam amat tapi asik, masih ya, masih cukup lah ya. Kalau yang ngeblur banget fotonya saya masih agak menghindar tuh. Teman-teman gimana yang lain? Oke, rasanya harus zoom out dulu, udah kebablasan. Ya, saya jadi ingat dulu saya suka mengarsir seperti ini. Dengan media digital saya arsir. Belakangan arsirannya nggak gitu sering saya lakukan lagi kan. Mulai lambatnya berasa, mulai ada lingkaran biru yang berputar-putar. Oh iya ya, karena masih agak ngelek itu artinya kita jadi kesulitan mengetahui posisi kursor kita ketika kita memindahkan apa ujung pen ya, kayaknya ngaruh juga tuh ternyata. Oke, kalau dilihat sini ada sedikit distorsi ya, bagian baju terlalu kecil, bagian wajah terlalu gede. Saya akan apa nih namanya, duplikat ya. Dan kemudian saya akan atau saya merge aja ya, tadi sketchnya dari mana tuh, nah, dari 2, 3, 5, 6, ya, kemudian ini oke, saatnya kita edit proporsinya. Iya, di sini yang bermasalah ini di sini lah. Kemudian di sini
Oke guys, kira-kira sejauh ini yang bisa sebentar ini saya capai dalam waktu 60 menit. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di video yang berikutnya.